Tadi sudah kita bahas tentang mengapa masyarakat itu terbentuk. Kemudian kita lihat penjabaran dari pertanyaan tersebut, mengapa masyarakat bisa terbentuk. Yang lebih teknis dari pertanyaan mengapa itu adalah kita coba rinci apa syarat-syarat terbentuknya masyarakat. Sebenarnya berapa orang sih yang bisa disebut masyarakat? Berapa kelompok individu yang bisa kita sebut sebagai masyarakat? Nah, yang pertama, syarat masyarakat itu harus ada pelaku individu yang jumlahnya lebih dari satu orang. Kalau dua, ya, sudah bisa. Oke, nanti kita lihat syarat-syarat detailnya. Yang kedua, harus ada wilayah atau space yang ditempati. Ya, namanya individu, namanya manusia, itu harus ada tempat yang tidak dia tempati. Saya justru jadi takut kalau ada manusia yang tidak menempati tempat tertentu, tidak di alam nyata dan tidak di alam gaib. Mana itu? Nah, ini ada tempat yang didiami atau ditempati atau dihuni. Yang ketiga, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Itu yang tadi kita sebut sebagai interaksi. Interaksi, bahasa yang lebih spesifiknya adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol itu bisa berupa suara, bisa berupa garis atau bentuk-bentuk grafis, bisa berbentuk huruf, ya, bisa berbentuk warna, dan bisa berbentuk apa lagi? Ada suara, ada warna, ada garis-garis. Oh ya, huruf itu adalah pada hakikatnya adalah garis. Nah, suara itu bisa menjadi simbol komunikasi. Misalnya, saya melihat seseorang, misalnya seorang perempuan, kemudian saya bersiul. Siulan saya itu dimengerti sebagai sebuah panggilan, dan dia tersenyum. Itu simbol komunikasi. Pesan sampai. Dia tersenyum artinya pesan sampai. Atau saya bersiul, dia langsung cemberut. Nah, cemberut itu berarti pesan sampai. Dia memberikan respon tidak suka di siul. Itulah simbol komunikasi. Komunikasi. Dalam bentuk yang lain, suara juga bisa menjadi simbol komunikasi dalam bentuk percakapan yang ada kata-katanya. Seperti saya bercakap sekarang, itu kan komunikasi. Disebut sebagai bahasa. Kemudian yang kedua ada warna. Saya pakai baju hitam nih. Dalam masyarakat tentu hitam artinya berduka. Saya pakai baju hitam berduka. Misalnya. Tapi bagi masyarakat lain belum tentu. Inilah simbol komunikasi dalam masyarakat itu. Kemudian ada simbol berupa garis-garis yang bermakna. Misalnya garis yang bermakna silang, artinya jangan lakukan atau no. Kemudian panah artinya menunjukkan arah, misalnya kan. Huruf itu coretan bermakna. A begini, B begini. Kalau huruf Arab, alif, ba, ta. Bayangkan sendiri bagaimana bentuk huruf Arab. Ya, itu coretan bermakna. Oh ya, lupa satu lagi. Jadi tadi ada suara, ada
warna, ada coretan bermakna. Yang keempat adalah gerakan. Gerakan itu simbol komunikasi. Misalnya saya begini, berarti gerakan itu dalam kebudayaan tertentu, dalam masyarakat tertentu artinya saya sedang memanggil. Kalau begini, jadi saya mengatakan tidak, jangan, ya. Gerakan begini, oke. Jadi 4 itu ada komunikasi antar pelaku. Kemudian ada dimensi waktu, lampau, kini, mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, ya. Nah, ini yang dimensi waktu. Masyarakat atau individu yang menjadi anggota masyarakat pasti hidup dalam dimensi waktu. Kalau tidak ada waktunya, itu bukan masyarakat. Misalnya pada zaman dahulu itu kan masa lampau. Cuma kan zaman dahulunya tidak jelas kapan, ya kan? Itu di waktu yang antah berantah, tidak bisa. Jadi harus bisa didefinisikan masyarakat itu zaman dahulunya itu kapan. Zaman prasejarah kah, zaman sejarah kah, atau periode-periode sejarah tertentu kah? Kenapa ada dimensi waktu? Karena ada masyarakat ini yang continue, berlangsung, dan terus eksis sampai sekarang. Ada yang lenyap, discontinue. Terakhir, ada tujuan-tujuan tertentu. Mereka berkumpul, mereka hidup dalam satu tempat, hidup dalam satu waktu karena ada tujuan-tujuan. Nah, tujuan itulah yang mempersatukan mereka. Tujuan itulah yang membuat mereka berkumpul hingga bertahan atau lenyap. Ketika tujuan tidak tercapai, mungkin mereka membubarkan diri dan masyarakat itu lenyap. Mungkin seperti itu, ya. Nah, karena itu keberlangsungan masyarakat akan kita lihat dari satu, kemampuannya bertahan melebihi masa hidup anggotanya. Ya, kalau masa hidupnya sebentar saja kemudian semuanya mati, kan masyarakat tidak berlangsung. Ciri masyarakat itu berlangsung dari generasi ke generasi. Jadi usia masyarakat itu tidak mengikuti usia anggotanya. Misalnya sekarang saya masyarakat Praklaweh, kemudian seluruh masyarakat Praklaweh mati. Apakah kemudian masyarakat itu berlangsung terus? Tentu tidak, habis. Jadi yang ciri masyarakat itu tidak mati semuanya, tapi ada kelanjutannya, ada generasi berikutnya. Atau generasi berikutnya disebut dengan ada proses regenerasi. Lalu bagaimana proses regenerasinya? Masyarakat itu bertahan karena ada regenerasi. Proses regenerasinya itu terjadi melalui proses reproduksi. Apa reproduksi? Ya, contohnya saya melahirkan, istri saya melahirkan, lahirlah generasi baru saya yang menjadi anggota masyarakat Praklaweh ini. Itu regenerasi. Atau keberlanjutan masyarakat itu regenerasinya juga bisa melalui perpindahan penduduk atau perpindahan anggota masyarakat dari tempat yang lain ke sini. Kemudian diafirmasi, diterima oleh masyarakat sini sebagai bagian dari anggotanya. Jadi melalui kelahiran dan melalui perpindahan. Perpindahan itu macam-macam, ada pindah secara sukarela, ada pindah secara terpaksa. Ya. Kemudian dia menjadi bagian dari anggota masyarakat tersebut. Nah, keberlangsungan masyarakat juga terjamin karena adanya tindakan sukarela dari anggotanya. Tindakan sukarela ini artinya kesediaannya untuk mengikuti semua aktivitas-aktivitas yang diyakini sebagai aktivitas bersama oleh masyarakat. Itu maka masyarakat itu berlangsung. Nah, kalau dia tidak sukarela, bisa jadi anggota masyarakat itu terbuang
karena dianggap tidak mengikuti kode-kode interaksi dalam masyarakat atau aturan-aturan masyarakat, terbuang. Atau dia kalau tidak suka rela, dia pergi meninggalkan tempat itu. Maka masyarakat yang pergi dari anggota masyarakat karena tidak suka, itu biasanya tidak jadi bagian lagi dari masyarakat tersebut. Kenapa? Karena dia tidak ikut aturan lagi, maka dia merasa tidak perlu menjadi bagian masyarakat itu. Yang kedua, mungkin dia dikeluarkan oleh aturan-aturan masyarakat, jangan lagi menjadi bagian ini. Dikeluarkan ini baik dikeluarkan dari wilayah itu, atau dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat, dalam artian tidak dilibatkan lagi. Walaupun dia tinggal di situ tapi tidak dianggap, kasihan ya, yang tidak dianggap, berarti dia tidak menjadi bagian dari masyarakat itu. Karena tindakan-tindakannya adalah tindakan individu, tidak mewakili tindakan kesukarelaan sebagai anggota masyarakat. Jadi masyarakat itu tindakan-tindakan umum, tindakan utamanya itu digerakkan oleh sifat kesukarelaan, atau bahasa lainnya adalah voluntarism. Maka orang yang tidak suka kegiatan-kegiatan masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat berarti dia tidak menjadi bagian integral dari masyarakat itu. Nah, posisinya ya mungkin tidak lebih sebagai ya batu yang tertonggok di masyarakat itu saja, karena dia tidak dianggap lagi. Nah, karena itu keberlangsungan sebuah masyarakat tergantung kepada kesetiaannya kepada sistem atau aturan-aturan yang berlaku di sana. Kemudian yang kesetiaan kepada tujuan bersama. Jadi masyarakat itu harus setia kepada sistem, setia kepada aturan. Kemudian yang kedua, setia kepada tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat. Karena itu masyarakat yang seperti ini, yang ada regenerasi, kemudian ada sistem tindakan bersama yang berbasis kesukarelaan, kemudian ada kesetiaan pada sistem atau aturan dan tujuan, itu menjamin keberlangsungan sebuah masyarakat. Maka di dalam masyarakat seperti inilah kebudayaan itu bisa terbentuk. Nah, sebagai pengantar bagian pertama kepada kebudayaan, saya ingin membuat sebuah kesimpulan kecil di sini, bahwa kebudayaan itu dibentuk oleh masyarakat. Tidak ada kebudayaan yang tidak dibentuk oleh masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa kebudayaan itu ada? Satu, karena ada kepentingan dan keperluan-keperluan manusia. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena manusia banyak maunya. Loh, kenapa banyak maunya? Ya, saya kasih contoh. Hewan butuh tempat tinggal, burung misalnya. Burung buat sarang dari daun-daunan kering. Burung pipit misalnya. Dari dulu sampai sekarang sarangnya seperti itu juga, tidak berubah. Beda dengan manusia. Manusia banyak maunya. Sudah dapat tidur di dalam goa, mereka ingin bikin rumah di atas pohon. Bikin rumah di atas pohon, lalu terbayang bikin rumah dari kayu. Kemudian bikin lagi rumah dari semen, tembok. Kemudian hari panas mereka butuh atap dari macam berkembang terus sehingga butuh AC. Nah, kan kalau hari panas sekarang masyarakat butuh AC, manusia butuh AC, sehingga rumah-rumah manusia itu berkembang dari waktu ke waktu. Padahal manusia itu badannya
tidak lebih dari 2 meter space-nya. Kalau sekedar untuk berlindung kan cukup itu. Tapi itulah manusia, beda manusia dengan hewan. Mereka banyak maunya, mau AC juga, mau cat juga, segala macam. Kebudayaan terbentuk karena manusia banyak maunya.